Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam proyek pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Hal ini disebutkan para investor diyakini akan mendapatkan keuntungan ganda jika berinvestasi di Indonesia. Dalam paparannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengajak investor untuk masuk dan mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, rayuan Bahlil lantaran Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan negara lain. Khususnya Indonesia memiliki sumber daya seperti nikel, kobalt, dan mangan yang merupakan komponen utama dari bahan baku baterai kendaraan listrik. Terlebih Indonesia menjadi salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, sehingga dengan adanya sumber daya alam yang mumpuni, diyakini biaya produksi di tanah air lebih murah dibandingkan tempat lain. Bukan hanya itu, meski tidak memiliki cadangan bahan baku lain seperti litium, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Australia. Dengan demikian, investor tidak perlu khawatir dengan pasokan bahan baku baterai kendaraan listrik. Saya menyarankan kepada teman-teman investor, bangun industrinya di sini. Akan jauh lebih murah biaya produksinya ketimbang kalian bangun di tempat lain. Pertama, bahan baku ore nikelnya pasti jauh lebih murah. Transportnya pasti lebih murah. Mangan kobalt kalian bisa dapat. Nah sekarang kita lagi ada kerjasama dengan Australia untuk kita impor dari negara mereka tentang litium. Di sisi lain, Indonesia juga masih berkomitmen penuh dengan net zero emission pada tahun 2060, sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik guna menekan emisi. Apalagi pemerintah tengah mendorong 120 juta unit kendaraan motor roda 2 untuk dikonversi menjadi motor listrik. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Posisi Indonesia sangat strategis dalam lanskap industri baterai dunia. Oleh sebab itu, Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia atau ID Battery meminta pemerintah melakukan percepatan pembangunan ekosistem baterai yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif. Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Baterai Indonesia, Reynaldi Istanto, dalam acara International Battery Summit 2025 menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi pionir dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Di mana dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai bahan baku utama kendaraan listrik yakni nikel, kobalt, dan mangan. Reynaldi menyebutkan saat ini pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 100 gigawatt yang akan menjadi pasar besar bagi industri baterai dalam negeri. Di sisi lain, dengan adanya investasi Huayou dengan Antam dan Indonesia Battery Corporation dengan total investasi sekitar 8 miliar dolar Amerika, diyakini bakal menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dan selesai pada tahun 2027 mendatang. ID Battery optimis Indonesia bisa menjadi tujuan utama investasi yang efisien karena bahan baku hingga ekosistemnya sudah tersedia. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, ekosistem transisi energi di Indonesia memang cukup menarik minat investor. Selain investasi baterai kendaraan listrik, pemerintah juga fokus menarik investasi energi hijau sebagai upaya pengembangan transisi energi. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani secara khusus bertemu dengan delegasi ACWA Power yang dipimpin founder and chairman Muhammad Abu Nayat. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman atau MOU senilai 10 miliar Amerika yang dilakukan pada 2 Juli lalu di Arab Saudi. Kesepakatan Danantara dan ACWA Power tersebut mencerminkan keselarasan visi antara pemimpin negara dan membuka peluang bagi terwujudnya inisiatif strategis berskala besar di masa depan. Di mana ACWA Power merupakan perusahaan global di bidang ketenagalistrikan dan pengolahan air. Dengan keunggulan dalam teknologi berkelanjutan seperti energi hijau dan hidrogen ramah lingkungan. Kolaborasi ini sekaligus mencerminkan komitmen bersama untuk mempercepat transisi energi dan memperkuat kemandirian energi di Indonesia.
Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, Komisi 6 DPR RI menilai potensi besar sumber daya mineral berbasis energi yang dimiliki Indonesia sangat menarik minat investasi asing cukup besar. Menurut anggota Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto, mengatakan bahwa transisi energi membutuhkan investasi yang cukup besar, di mana investasi sektor transisi energi akan memberikan dampak positif dalam mewujudkan ketahanan energi secara nasional. Untuk itu, Adi Satria menegaskan agar pemerintah fokus melakukan pemenuhan pendanaan dalam proyek transformasi energi dengan menggait investasi sebesar-besarnya. Pertamina ini memang bisa juga melakukan joint venture dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki teknologi dan juga bisa memberikan pendanaan ya, supaya resikonya bisa dibagi dengan mitra lain. Itu yang pertama. Yang kedua terkait juga dengan nilai investasi dan pengembaliannya ya. Karena ini listrik juga untuk masyarakat kan, nilainya tidak bisa terlalu mahal ya, sehingga dengan nilai yang tidak terlalu mahal pengembalian investasinya kan tentu jadinya semakin lama. Nah, ini yang secara komersial. Kementerian Perdagangan menyita barang impor yang tidak sesuai dokumen yang sah atau standar nilai Indonesia dengan total senilai 26,4 miliar rupiah. Ya, barang-barang yang disita ini merupakan hasil dari pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan Pabean sepanjang Januari sampai Juli 2025. Kementerian Perdagangan membeberkan hasil pengawasan tata niaga impor melalui skema post border yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait sepanjang Januari hingga Juli 2025. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan pengawasan difokuskan pada 4 wilayah, yakni Surabaya, Makassar, Medan, dan Bekasi dengan melibatkan Balai Pengawasan Tertib Niaga. Total ada 5.766 dokumen pemberitahuan impor barang yang diperiksa selama periode ini. Dari total tersebut, 118 PIB atau 52 pelaku usaha melanggar aturan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, barang-barang ilegal ini berasal dan diimpor dari negara China, Prancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Adapun komoditas yang ditemukan tidak sesuai aturan meliputi produk kosmetik, produk makanan minuman, produk obat tradisional, produk plastik, produk ban, produk elektronik, produk keramik, hingga produk barang tekstil. Menurut Budi, jenis pelanggaran produk ilegal ini diantaranya tidak memiliki nomor registrasi keselamatan, tidak ada dokumen persyaratan impor, tidak ada dokumen sah supplier, maupun tidak ada nomor penerbitan barang untuk produk wajib SNI. Atau yang diimpor secara ilegal ini kebanyakan dari Cina, Prancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Jenis pelanggaran yang terjadi berupa 1. Tidak dilengkapi dokumen persetujuan impor, tidak dilengkapi dokumen laporan surveyor, tidak dilengkapi izin tipe UTTP, atau tidak dilengkapi nomor pendaftaran barang atau NPB untuk produk wajib SNI. Dalam kasus ini, sebanyak 14 pelaku usaha dikenai surat peringatan dan 18 diperintahkan menarik barang dan 2 pelaku usaha diblokir akses usahanya. Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti Leman, IDX Channel. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan-mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas terkait dugaan korupsi kuota haji. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.